Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhan Fatur Rahman dari kelas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara ingin menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai pembuktian dan juga alat bukti yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian dari pembuktian merupakan proses ataupun cara untuk memperoleh dan menjanjikan bukti-bukti yang relevan guna mendukung klaim ataupun gugatan yang diajukan dalam perkara PT UN. Pembuktian ini biasanya dilakukan di depan pengadilan ataupun badan arbitrasi yang berwenang, ataupun jika di Indonesia ada yang namanya Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, dalam hal pembuktian ada beberapa prinsip yang berlaku di dalam pembuktian di acara ataupun di perkara TUN. Yang pertama yaitu ada yang namanya beban pembuktian. Beban pembuktian ini ada pada pihak yang mengajukan klaim ataupun gugatan, yaitu seorang penggugat. Penggugat biasanya harus membuktikan bahwa tindakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh pihak yang tergugat ataupun yang digugat adalah tidak sah ataupun melanggar hukum administrasi. Jadi apa yang penggugat ajukan haruslah berdasarkan beban ataupun harus berbobot secara administrasi. Maka dari itu pembuktian haruslah memiliki alat-alat bukti yang nanti saya akan menjelaskan di depan. Nah, yang selanjutnya prinsip-prinsip dari pembuktian itu adalah adanya bukti yang dapat diterima. Nah, jadi di dalam hukum acara tata usaha negara, bukti yang diterima biasanya bersifat seperti dokumen, saksi, ahli, ataupun fakta-fakta yang sudah relevan di masyarakat. Pengadilan tata usaha negara ataupun badan arbitrase itu akan mempertimbangkan keabsahan dan bobot ataupun beban pembuktian tadi yang diajukan untuk memutuskan perkara tersebut, perkara yang diajukan oleh sang penggugat. Lalu yang selanjutnya prinsip-prinsip dari pembuktian adalah prinsip kepastian hukum. Jadi di dalam proses pembuktian, prinsip kepastian hukum merupakan satu hal yang penting. Jadi penggugat harus memberikan bukti yang cukup ataupun yang kuat untuk mendukung klaim gugatannya kepada si tergugat. Di sisi lain, si tergugat itu pun harus memiliki hak untuk menanggapi bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat. Dan juga eh, tergugat tersebut memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Nah, jadi dua hal tersebut pembuktian merupakan sangat penting bagi jalannya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu prinsip yang selanjutnya ialah ada di dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu mengenai pembuktian bebas. Yang pembuktian bebas bisa diartikan sebagai kebebasan hakim dalam menentukan jenis-jenis alat bukti yang akan dipakai ketika pembuktian berlangsung. Nah, biasanya untuk mengambil keputusannya, para hakim itu sekurang-kurangnya haruslah mempertimbangkan melalui dua dua alat bukti. Bisa tadi saksi, dokumen, ataupun kesaksian dari para ahli. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai pembuktian ialah adanya pemeriksaan pemeriksaan fakta. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara akan melakukan pemeriksaan fakta-fakta gugatan secara independen berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh penggugat. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara akan menilai kekuatan dari bukti tersebut ataupun beban dari bukti tersebut, sah dan tidaknya bukti tersebut ataupun gugatan tersebut, dan juga relevansinya terhadap perkara yang sedang
yang sedang diputuskan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembuktian yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang selanjutnya adalah alat bukti. Tapi sebelum berlanjut ke alat bukti, kedua hal ataupun pembuktian dan alat bukti adalah suatu proses persidangan yang sangat menentukan, ataupun yang selain dari keputusan hakim, proses ini juga istilahnya akan mengarahkan hakim untuk memberikan keputusan. Jadi pembuktian dan alat bukti juga sama-sama bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta ataupun tadi gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai sengketa administratif. Nah, jadi ada beberapa prinsip mengenai alat bukti. Jadi alat bukti di sini haruslah alat bukti yang secara administrasi sah ataupun relevan terhadap perkara yang diajukan oleh penggugat. Nah, alat bukti yang bisa diajukan ataupun digunakan dalam hukum acara tata usaha negara banyak macamnya, yaitu yang pertama ada yang bersifat sebagai dokumen ataupun berbentuk dokumen. Dokumen ini bisa berupa surat ataupun keputusan-keputusan yang administratif, lalu ada laporan dan juga kontrak suatu kerja ataupun kontrak administrasi antara dua instansi yang bersangkutan. Yaitu bentuk yang pertama yaitu berbentuk dokumen. Yang kedua, bentuk dari alat bukti yang bisa dipakai di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah saksi. Jadi saksi ini adalah pihak yang terlibat dalam sengketa administratif tersebut yang bisa diambil keterangannya ataupun dapat mendukung klaim-klaimnya dari kedua pihak, dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat. Lalu yang selanjutnya alat bukti yang bisa dipakai di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berbentuk ataupun berupa ahli. Ahli di sini maksudnya ialah seseorang ataupun praktik hakim ataupun ahli hukum yang bisa dimintai ataupun dimintai pendapatnya ataupun masalah analisis teknis yang dapat membantu ataupun menguatkan dari gugatan ataupun pembelaan yang diajukan oleh penggugat ataupun tergugat. Lalu alat bukti yang selanjutnya adalah pemeriksaan secara fisik. Jadi jika penggugat ataupun tergugat itu mengajukan objek ataupun lokasi yang dapat diperiksa secara langsung, maka alat bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam berperkara di PT UN. Lalu yang selanjutnya alat bukti berbentuk elektronik ataupun alat-alat elektronik seperti rekaman ataupun video CCTV maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti tadi. Nah, jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun kedua belah pihak penggugat dan tergugat itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki dan menjelaskan kaitan dari bukti tersebut dengan klaim ataupun gugatan yang diajukan ataupun pembelaan yang disampaikan oleh tergugat. Nah, jadi dengan adanya pembuktian dan alat bukti tersebut, hakim ataupun majelis hakim akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk memutuskan hasil akhir ataupun putusan dari persidangan berdasarkan kekuatan ataupun bobot dari pembuktian dan alat bukti tadi, yang juga nanti akan mempengaruhi relevansi dari bukti tersebut yang nanti akan menjadikan final ataupun mendapat keputusan final dari hakim ataupun majelis hakim. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembuktian dan alat bukti. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.